Sungguh celakalah umat Islam yang tak tahu bahwa ilmu agama Islam itu ada dua. Sehingga semua ibadah mereka hanya seperti sebuah ritual saja. Salat mereka tak pernah khusyuk, doa mereka tak pernah terkabul, dan hidup mereka tak pernah tenang. Maka dengarlah ini baik-baik, supaya Anda tidak menyesal seumur hidup. Baiklah, kita mulai dengan ayat Quran tentang awal penciptaan manusia. Biasanya, jika Allah hendak menjadikan sesuatu, maka cukup dengan mengatakan, kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Tapi, mengapa penciptaan Adam tidak seperti itu? Ya, kalau kita perhatikan, ayat penciptaan Adam berikut ini memang terlihat jelas langkah demi langkah proses terciptanya Adam. Yaitu, mulai dari perkataan Allah kepada malaikat, kemudian dibentuklah Adam dari tanah, dan selanjutnya ditiupkan roh kepada Adam. Tapi, ketahuilah, Allah sengaja menunjukkan langkah demi langkah penciptaan Adam ini, supaya itu betul-betul menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Seandainya ayat Quran tentang penciptaan Adam ini hanya tertulis kun fayakun, maka sesatlah seluruh manusia, karena manusia tidak akan mengetahui tentang siapa sesungguhnya dirinya itu. Sedangkan dengan ayat yang sudah sejelas itu pun, masih banyak manusia yang tak menyadari petunjuk terpenting yang Allah telah tunjukkan di ayat penciptaan Adam itu. Jadi, ayat itu sebenarnya sedang memberitahu kita bahwa tubuh manusia itu ada dua atau sepasang. Tubuh zahirnya, yaitu tanah, dan tubuh batinnya, yaitu roh atau nyawa. Hal ini diperkuat dengan surat Yasin ayat 36 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk diri manusia itu sendiri juga sepasang. Jadi, tubuh manusia itu sebenarnya dua atau sepasang, yaitu tubuh zahir dan tubuh batin, atau sering disebut jiwa dan raga. Maka itu, ilmu agama yang akan mengatur manusia juga terbagi dua. Ilmu agama yang mengatur tubuh zahir dinamakan ilmu syariat. Sedangkan ilmu agama yang mengatur tubuh batin dinamakan ilmu hakikat. Sebagai contoh, menurut ilmu syariat, kita sholat mesti menghadap kiblat atau Ka'bah. Sedangkan menurut ilmu hakikat, kita sholat mesti menghadap Allah. Orang yang tak punya pengetahuan hakikat, ketika sholat, mereka hanya tahu menghadap Ka'bah saja, sedangkan cara menghadap Allahnya, mereka tak tahu. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda tahu cara menghadap Allah ketika sholat? Satu contoh lagi. Sebelum kita sholat, ilmu syariat menyuruh kita berwuduk, yaitu menyuci jasad seperti tangan, muka, dan kaki. Sedangkan ilmu hakikat menyuruh kita menyucikan nyawa. Ini sudah dikatakan di surat Asy-Syam ayat 9, beruntunglah orang yang menyucikan nyawa itu. Ingat ya, perhatikan ayat selanjutnya itu, yang jelas-jelas mengatakan bahwa nyawa kita ini juga bisa kotor, maka perlu disucikan juga. Jangan hanya jasad saja yang kita cuci. Maka itu, orang yang tak ada ilmu hakikat, ia sholat membawa jasad yang bersih, tapi nyawa yang kotor. Contoh selanjutnya, Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Dan karena manusia itu terdiri dari dua unsur utama, maka ayat Quran pun akan terbagi atas dua kelompok, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu berisi aturan-aturan bagian hakikat. Maka itu, orang yang tak ada ilmu hakikat
takkan pernah paham makna ayat-ayat mutasyabihat. Mereka cuma bisa mengatakan, Wallahu a'lam, atau hanya Allah yang tahu, bermakna mereka takkan pernah tahu. Apa itu alif lam mim? Mana itu 7 lapis langit? Dan banyak lagi ayat mutasyabihat lain. Ketahuilah, karena tubuh manusia itu terdiri dari 2 unsur utama, maka ilmu kedokteran untuk manusia pun terbagi atas 2 kelompok, yaitu dokter tubuh zahir seperti dokter kulit, dokter gigi, dan satu lagi adalah dokter tubuh batin yang bertugas di rumah sakit jiwa. Satu lagi bukti bahwa ilmu agama Islam itu ada 2 adalah, yaitu di hadis Sahih Bukhari nomor 120, Abu Hurairah mengaku telah belajar 2 ilmu dari Nabi Muhammad. 2 ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat dan ilmu hakikat. Maka itu, belajarlah 2 ilmu agama, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tanpa ilmu hakikat, seluruh ibadah kita akan terasa hampa dan terasa hanya seperti ritual belaka. Salat orang yang tak ada ilmu hakikat takkan mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda merasa salat Anda tidak berdampak pada kebahagiaan hidup Anda, keselamatan Anda, rezeki Anda, maka sadarlah itu semua terjadi karena Anda belum mempunyai pengetahuan hakikat. Maka itu, janganlah Anda menunggu sampai ilmu syariatnya sempurna dulu untuk memulai belajar ilmu hakikat. Sekali lagi, ilmu syariat dan ilmu hakikat mesti seiring sejalan, karena tak mungkin jasad jalan lebih dahulu, baru nyawa menyusul di belakang. Tapi ingatlah, ilmu hakikat yang diajarkan Nabi dulu bertujuan untuk menyempurnakan solat, bukan justru untuk meninggalkan solat. Dan ilmu hakikat itu diajarkan Nabi dalam pelajaran ilmu tauhid. Jadi, inilah alasannya mengapa kami yang sudah berdakwah ilmu tauhid ini lebih dari 60 tahun, mencoba pula menggunakan media sosial seperti TikTok atau Facebook untuk mengingatkan sesama muslim akan pentingnya belajar ilmu tauhid. Karena dari pengalaman kami selama ini, banyak sekali umat muslim sekarang ini yang tak punya pengetahuan tauhid. Dan walaupun ada sebagian kecil yang belajar ilmu hakikat, tapi sayangnya, mereka terpegang pula pada ilmu hakikat yang menyimpang. Sekali lagi kami ingatkan, dulu ilmu hakikat ini diajarkan oleh Nabi kita dalam bentuk ilmu tauhid, bukan berbentuk tarikoh ini dan tarikoh itu, seperti yang banyak kita lihat sekarang ini. Oke, jika Anda ingin tahu penjelasan dasar tentang ilmu tauhid ini, silahkan lihat video kami berikut ini. Ilmu tauhid untuk pemula. Dan bagi yang tinggal di dekat daerah-daerah seperti tertulis berikut ini, silahkan datang untuk mendengar langsung pengajian ilmu tauhid ini. Dan pengajian ini tidak berbayar. Silahkan hubungi kami dengan menekan tulisan "Hubungi kami" yang ada di bawah ini. Atau lihat di website yang tertulis di profil kami ini. Dan perlu kami ingatkan, logo akun kami berbentuk seperti Quran terbuka. Jika video yang Anda tonton ini tidak memiliki logo yang sama, yang berbentuk seperti Quran terbuka, yang ada di pojok kanan atas dan juga di pojok kanan bawah video ini, maka berarti video ini tidak asli. Mereka telah mengkopi suara video kami. Oke, kalau Anda rasa video ini berguna, silakan bagikan pada saudara kita yang lain agar mereka pun mengetahuinya. Ingatlah, tak ada suatu yang kebetulan. Peringatan ini sampai pada Anda, tentulah atas izin Allah juga. Dan kami, Lembaga Dakwah Islam dan Quran, tak akan bosan-bosannya dalam mengingatkan
Betapa pentingnya belajar ilmu tauhid ini.